Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma ma ba'du ayyuhal ikhwah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada matan kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada bab yang kedua, babu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapusnya. Jadi di bab yang kedua ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan tauhid dan bahwa salah satu keutamaan tauhid adalah bisa menghapus dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dosa manusia itu ada kafaratnya. Ada hal yang bisa digunakan untuk menghapusnya. Di antara sebab utama yang bisa menghapus dosa itu adalah kemurnian tauhid. Ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan menjauhi kesyirikan baik besar maupun kecil, maka itu akan menghapuskan dosa. Ini sebab utama di antara hal yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Di antara sebab yang bisa menghapuskan doa seorang hamba yang lainnya adalah at-taubatu wal istighfar. Dia banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan Allah taala senantiasa menerima taubat hambanya sebelum nyawa hambanya sampai di kerongkongan. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW. Allah Ta'ala membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di malam hari. Demikian juga Allah Ta'ala bentangkan pintu taubat bagi hambanya yang di malam hari, bagi hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Jadi di antara sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba adalah at-taubat wal istighfar, banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni la atubu ila Allah wa astaghfirullah, sesungguhnya aku bertaubat dan istighfar kepada Allah pada setiap hari, kata Rasulullah SAW, lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan lebih daripada 100 kali dalam satu hari. Dan saat yang paling utama bertaubat serta beristighfar adalah saat menjelang sahur, saat sebelum salat subuh. Di mana ciri orang mukmin adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum mustaghfirun. Ciri orang yang beriman itu punggung mereka jauh dari tempat tidur ketika tengah malam, dan ketika di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah jam, misalkan 1 jam sebelum subuh, ya, bangun, kemudian tahajud. Setelah itu mengingat dosa, berdoa kepada Allah, bertaubat dan beristighfar, maka itu akan mengampunkan dosa seorang hamba. Di antara hal yang bisa menghapuskan doa seorang hamba adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Sebagaimana deskripsi Rasulullah SAW, maukah atau apakah kalian bisa membayangkan, kata Rasulullah SAW, jikalau salah seorang di antara kalian tinggal di satu rumah, kemudian di hadapannya ada sungai yang mengalir, dan dia mandi satu hari sebanyak 5 kali. 5 kali, ya kan? Kita saja mandi paling mungkin berapa kali? Ya, 1 kali, 2 kali. Itu pun dianggap kerajinan sama orang luar sana. Di antara mereka ada yang 3 hari sekali, ya kan? Ada yang 2 hari sekali. Nah, ini 1 hari 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang menempel, sisa-sisa kotoran yang menempel di tubuh kalian? Kata sahabat, lah, enggak. Maka itulah perumpamaan salat berjamaah. Fa inna kulla khutwatin
setiap langkah menuju masjid, maka itu menaikkan 1 derajat, menghapuskan 1 dosa, ya, dan dicatat 1 pahala. Maka sunnahnya memang ke masjid itu jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Maka hal yang mendukung jalan kaki ya dekat masjid berarti rumahnya, kan begitu ya. Maka para sahabat mereka mempunyai kendaraan, onta, himar, kuda, tetapi jarang sekali di antara mereka yang menggunakan kuda atau himar atau untanya ketika ke masjid, sehingga parkir masjid itu kosong. Zaman dulu itu nggak ada onta yang ditambat berjejer di depan masjid, nggak ada. Paling yang mungkin musafir singgah di masjid Rasulullah SAW. Saat ini di masjid itu halaman penuh, ya, untuk kendaraan semua, seperti itu. Jadi berbeda memang. Maka keutamaan langkah tadi, wallahu taala alam bisawab, tidak didapatkan jikalau pakai kendaraan. Walaupun demikian Allah taala akan mencatat masing-masing hamba sesuai dengan niatnya. Akan tetapi keutamaan langkah tadi yang kita maksud. Di antara hal yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah musibah yang menimpanya. Musibah yang menimpanya, tidaklah seorang hamba ditimpa rasa sakit, gundah gulana, kesusahan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali semuanya itu akan menghapuskan dosanya. Rasulullah SAW juga beliau menyatakan, ada seorang hamba yang senantiasa diuji dengan musibah sampai-sampai dia menghadap kepada Allah saat wafatnya tanpa ada satupun dosa di pundaknya. Jadi dihapus semuanya. Jadi musibah, sakit, pailit, ya kan, termasuk gundah gulana, ya, dan lain semacam demikian, maka semuanya itu akan menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang menghapuskan dosa yang lainnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Jadi menjauhi dosa besar itu akan menjadikan kita diampuni dosa-dosa yang kecil. Nah, banyak, dan setiap ibadah itu akan menghapuskan dosa. Contohnya wudu, contohnya sedekah, contohnya berbakti dan yang lainnya. Tetapi sebab utama menghapuskan dosa seorang hamba tadi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Fokus mereka kalau dosa taubat, istighfar. Tetapi jarang yang memperhatikan bahwa sebab yang paling utama yang bisa menghapuskan dosa mereka adalah kemurnian tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Dan mereka yang beriman, alladzina amanu haqqa al-iman, dan mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, imanahum bidzulmin, keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi kezaliman, baik kezaliman atas kezaliman seorang hamba kepada Allah, kezaliman seorang hamba kepada manusia yang lainnya, atau kezaliman seorang hamba atas dirinya. Jadi kezaliman itu ada 3, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, dan mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampurkan keimanannya bidzulmin. Bidzulmin itu ketika datang dengan nakirah maka ada terkandung makna sedikit pun. Jadi kita terjemahkan, dan mereka yang beriman serta tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun. Ulaika lahumul aman. Ini adalah uslub syarat. Jadi kalau kalian penuhi syarat ini,
kalian akan mendapatkan ini, gitu maksudnya. Atau kalian mendapatkan ini, syaratnya kalian harus begini. Dan mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, ulaika lahumul maka merekalah yang akan mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 82. Al-aman itu adalah al-itmi'nan wa dunal khauf. Jadi rasa aman itu adalah hilangnya ketakutan, tidak adanya ketakutan, dan merasa nyaman, tenang. Dan itu adalah standar paling minim dari kebahagiaan. Jadi orang kalau mau bahagia itu yang pertama adalah aman dulu. Nggak ada rasa takut. Dia merasa tenang, aman. Setelah itu baru berbicara tentang makanan, minuman, pendidikan, kesehatan. Yang paling penting syarat daripada kebahagiaan itu adalah keamanan. Maka keamanan ini sangat-sangat mahal. Ya, sangat-sangat mahal di dalam al-Islam. Maka untuk perhatikan hukuman bagi mereka qutta uturuk, mereka yang mengganggu keamanan, misalkan perompak di lautan, ya, atau penyamun di jalan, itu adalah ayyusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi tangannya dan kakinya dipotong, silang. Kemudian disalib di atas pohon kurma. Kalau sekarang mungkin di tiang kali, tiang listrik seperti itu. Itu sebagai pelajaran. Jadi sebab mereka mengganggu keamanan, orang takut jalan. Nah, maka demikian. Jadi keamanan ini sangat penting. Maka kita jelas tidak bisa memahami dengan logika apa, apalagi dengan dalil apa, dengan perasaan apa seseorang mengganggu keamanan atas nama Islam. Misalkan mengebom gitu ya. Kemudian bahkan meledakkan dirinya atau membuat kekacauan yang lainnya. Sebab Islam sangat menjunjung tinggi rasa aman ini. Kalau sudah hilang rasa aman, semuanya menjadi sangat sulit. Nah, Islam secara lebih jauh menyebutkan bahwa al-amnu, rasa aman yang ada di dalam Islam itu sempurna, melingkupi ketika di dunia, ketika di alam barzakh, ketika di alam mahsyar, sampai ujungnya masuk ke dalam surga. Pandangan manusia yang sempit seakan-akan menyatakan rasa aman itu stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi dan politik, sosial, semuanya stabil, terjaga, aman sudah. Tetapi sedikit mereka yang menaruh perhatian bagaimana rasa aman itu didapatkan ketika saat sakaratul maut. Bagaimana rasa aman berlanjut ketika sudah di alam barzakh yang sangat menakutkan. Bagaimana rasa aman itu terus dia dapatkan, dia rasakan ketika saat di padang mahsyar. Saat ketiga timbang dan catatan amal dibagikan, saat ketiga dia melewati jembatan, kemudian saat diselamatkan daripada neraka dan masuk ke dalam surga. Itu rasa aman yang disebutkan dalam ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampurkan dalam keimanannya kesyirikan sedikit pun, maka merekalah yang akan mendapatkan rasa aman. Maksudnya adalah keamanan yang sempurna di dunia maupun di akhirat kelak. Melingkupi saat ketiga hidup, saat ketiga sakaratul maut, saat ketiga di alam barzakh, saat ketiga dibangkitkan di padang mahsyar, terus demikian sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rasa aman yang hakiki. Ya, apa gunanya misalkan aman ketika hidup, tapi ketika sakaratul maut penuh dengan ketakutan.
Atau ketika di dunia menikmati stabilitas keamanan yang luar biasa, ekonomi, politik, sosial, semuanya adem ayem terkendali stabil. Kalau bahasa orang gemah, apalagi ripah loh jinawi, stabil semuanya. Pertumbuhan ekonomi juga tinggi dan semuanya yang dikehendaki tercapai. Tetapi ketika di alam barzakh tidak ada rasa aman, setiap hari disiksa sama malaikat, kan begitu. Subhanallah. Belum nanti di akhirat. Nah, demikian makna umum daripada ayat ini. Wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita bacakan faedah yang kita bisa ambil daripada ayat di atas. Yang pertama, keutamaan tauhid dan buahnya di dunia serta akhirat. Jadi tauhid itu buahnya luar biasa, hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bertauhid akan menciptakan keamanan. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama, Rasulullah SAW diutus kepada satu kaum, di sana ada pemabuknya, ada pencurinya, ada penzinanya, ada yang senang membuat keributan, kelahi, bahkan membunuh. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memperbaiki bagaimana angka pembunuhan tadi bisa diturunkan, bagaimana angka pencurian bisa diturunkan, perzinahan, bagaimana pengangguran bisa bekerja, apalagi sampai demikian, enggak. Yang Rasulullah SAW benahi adalah bagaimana masyarakat ini dengan semua kerusakan moralnya mereka bertauhid kepada Allah. Sebab kalau sudah bertauhid kepada Allah, otomatis yang lain akan mengikuti. Seperti itu. Nah, maka dengan tauhid atau iman akan tercipta dengan izin Allah keamanan. Iman itu berasal daripada aman. Al-amnu itu sangat dekat dengan iman. Iman akan menciptakan keamanan. Yang kedua, kesyirikan merupakan kezaliman yang membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berupa kesyirikan besar, dan akan mengurangi keimanan jikalau berupa kesyirikan kecil. Kemudian yang ketiga, dosa kesyirikan tidak akan diampuni, kata beliau, dan kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Sebetulnya tidak hanya kesyirikan, semua dosa akan menimbulkan rasa takut. Jadi orang beriman itu habis berbuat dosa, maka akan terjadi gejolak dalam hatinya. Hatinya akan memberontak, merasa tidak tenang, merasa gelisah. Itu berarti iman aman tadi mulai dicabut daripada hatinya. Dia meyakini bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Demikian. Maka sehingga hal demikian memotivasi dia untuk segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama zaman dulu cepat tahu kalau mereka sedang berbuat dosa. Dari perubahan sikap istrinya atau perubahan sikap hewan peliharaan. Kalau istri hari itu nggak ada sebab tiba-tiba ngomel gitu kan, berarti ini habis berbuat dosa. Apa tadi, ngapain tadi ya? Kok istri hari ini ngomel aja kerjaannya, kan, berantem aja, teriakan aja, dosa apa tadi? Atau tiba-tiba hewan tunggangannya yang awalnya enak gitu kan, tahu-tahu jadi liar dan susah dikendalikan. Kalau mobil misalnya tiba-tiba mogok begitu, waduh, dosa apa? Jadi salaf zaman dulu begitu. Bahkan kalau hafalannya, aduh lupa hafal, tadi ayatnya apa ya? Berarti tadi habis berbuat dosa. Kemudian mereka bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian, ketika seseorang berbuat dosa, sejatinya dia berada dalam keadaan berbahaya dan sudah tidak mendapatkan jaminan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tembok atau perisai kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah
tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika perisai itu hilang maka keamanan juga hilang. Seorang hamba akan merasa sangat takut akan terjadi sesuatu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini ayat yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan ini menunjukkan bahwa keamanan satu negeri itu erat kaitannya dengan keimanan, dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Makanya di Saudi itu negara yang aman, salah satunya, termasuk paling aman. Naam. Baik, sampai di sini mungkin kajian kita. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Jadi poinnya adalah keimanan akan menciptakan keamanan, dan bahwa keamanan itu tidak hanya di dunia, akan tetapi saat ketika sakaratul maut, terutama berlanjut ke alam barzakh, ke alam mahsyar, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.